Ini adalah proses bisnis secara keseluruhan. Peserta membuat akun bagi PPK ini bagi peserta membuat akun ini by system akan ditempatkan di mereka ini akan ada di prioritas mana, prioritas 1, prioritas 2 atau prioritas 3. Nanti kalau terkait dengan sebagaimana disampaikan oleh Pak Deputi SDMA tadi, fokus utama kita pada tahun ini adalah pengadaan seleksi aparatur sipil negara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara seleksi, tentu saja harus ada dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan itu. Sehingga setiap aktivitas yang akan kita laksanakan kemudian dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum ataupun di dalam teknis pelaksanaan ke depan. Bagaimanapun juga pelaksanaan ini tentu akan diaudit oleh pihak-pihak yang berwenang, terutama teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, dasar hukum ini juga penting bagi Panselnas untuk bekerja, termasuk di dalam menentukan apakah seseorang kemudian bisa dikategorikan sebagai lulus seleksi atau tidak lulus seleksi berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan passing grade termasuk afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Jadi kalau kita berbicara formasi, ini adalah alokasi formasi pada saat ditetapkan oleh Pak Menteri pada saat awal. Kemudian di dalam perkembangannya ada beberapa institusi yang mengajukan membatalkan formasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, ada perbedaan sedikit sekitar 10.000 formasi instansi-instansi yang kemudian mengundurkan diri. Salah satu instansi yang mengundurkan diri yang masuk suratnya ke kami yang ditujukan ke Pak Menteri Pan-RB tetapi juga ditembuskan kepada Kepala BKN adalah misalnya DKI. DKI yang tadinya mendapatkan formasi untuk P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K teknis lainnya, kemudian bersurat karena keterbatasan ada sesuatu dan lain hal, kemudian mengajukan untuk tenaga kesehatan dan teknis lainnya untuk tahun 2022 ini belum bisa dilaksanakan. Tetapi untuk P3K guru, terkait dengan formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri, itu tetap akan dilaksanakan. Nah, informasi ini tentu nanti akan juga berdampak terhadap sistem seleksi calon aparatur sipil negaranya, karena dalam sistem seleksi masih terdapat formasi-formasi yang berdasarkan formasi yang ditetapkan di awal, kemudian sudah disetujui oleh Pak Menteri untuk dikeluarkan, maka tentu formasi ini akan kita keluarkan agar Bapak Ibu nanti yang akan mendaftar di formasi-formasi tadi tidak mendaftar pada formasi yang kosong atau istilah kami adalah zong, sehingga Bapak Ibu kemudian bisa mendaftar pada formasi-formasi yang memang dibuka dan disediakan oleh instansi, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Ini adalah proses bisnis secara keseluruhan. Peserta membuat akun bagi PPK ini bagi peserta membuat akun. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara akan memvalidasi data Bapak Ibu, membandingkan dengan data NIK yang ada di Dukcapil. Jadi nanti akan divalidasi by system ke Dukcapil untuk memastikan Bapak Ibu memang nomor induk kependudukannya konsisten dengan data yang ada di dalam database Dukcapil. Nah, bagi yang teman-teman di tenaga kesehatan, karena ini adalah seleksi untuk tenaga kesehatan dilakukan secara tertutup, nah artinya tertutup dilakukan hanya bagi mereka yang terdaftar di dalam database PHK2 BKN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan database sistem informasi SDM kesehatan yang di Kementerian Kesehatan, maka dilakukan filtering terhadap data di SI-SDMK. Kemenkes untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang terdaftar di dalam dua database tadi.
baik itu database THK2 ataupun di dalam database SI STNK. Kemudian kalau dua-duanya sudah terkonfirmasi Bapak Ibu memang ada di dalam salah satu dari database tadi, maka Bapak Ibu kemudian akan mengikuti seleksi administrasi dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pendaftaran. Dan kemudian lakukan seleksi administrasi oleh instansi. Setelah seleksi administrasi ada sanggah dan peserta yang lulus seleksi akan mengikuti seleksi berbasis komputer menggunakan sistem CAT-BKN. Untuk guru juga sama, tetapi guru ada skema. Jadi ada skema yang P1, P2, dan P3 atau fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, untuk yang P1 ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Ini by system akan ditempatkan di mereka-mereka ini akan ada di prioritas mana? Prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Nanti kalau mereka adalah prioritas 1, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan penempatan bagi P1 dan kemudian ada pemberkasan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan registrasi supaya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu yang berada P1 tetap harus melakukan konfirmasi, mendaftar untuk dilakukan konfirmasi apakah Bapak Ibu masih ada atau sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak ada. Jadi bagi yang P1 kemarin, yang sudah lulus seleksi di 2021 kemarin, yang lulus passing grade, belum tetap melakukan konfirmasi. Kemudian dilakukan penempatan, hanya saja kalau kemudian penempatannya ternyata instansi Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka nanti Bapak Ibu akan dialirkan ke P2. Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, tetapi seleksinya hanya menggunakan mekanisme observasi bagi P2 dan P3. Jadi nanti mekanisme yang akan dilakukan teman-teman di Dikbud akan melakukan observasi terhadap posisi Bapak Ibu dan Bapak Ibu berdasarkan data-data yang masuk tadi, kecuali bagi pelamar umum. Bagi pelamar umum itu yang kemudian akan mengikuti seleksi dengan mekanisme UMBK, tentu setelah tadi P1 atau yang lulus di P2 berdasarkan hasil observasi, ataupun yang lulus di P3 berdasarkan hasil observasi, baru kemudian sisanya akan bisa memilih formasi di pelamar umum. Hanya saja kembali ini yang juga masih menjadi perdebatan, apakah formasi pelamar umum ini atau P4 ini masih memungkinkan nggak waktunya untuk kita buka? Karena seperti tadi saya sampaikan, ini berada di injury time. Jadi di bulan Desember yang waktunya adalah sangat sempit, ada mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang harus dilakukan oleh teman-teman Dikbud kepada Kementerian Keuangan. Kalau ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 Desember, pelamar umum ini akan bisa kita buka. Ini yang nanti kami perlu mendapatkan kepastian dari teman-teman Dikbud, apakah kita akan membuka formasi di pelamar umum ini. Kalau ini tidak bisa dibuka, maka tentu pelamar umum akan dinaikkan statusnya menjadi ke P3. Nah ini yang nanti perlu tapi P3 dan P2 dan P3 tentu akan digabung nanti posisinya, karena mereka adalah berada pada level yang sama dan mereka adalah yang juga sudah terdaftar di dalam database-nya Dapodik maupun THK2-nya BKN. Jadi ada skema penyederhanaan kalau misalnya 3 tahapan ini tidak memungkinkan waktunya kita laksanakan pada tahun ini juga. Itu salah satu yang kemudian akan menjadi kendala di dalam waktu yang pendek ini. Nah, setelah semua sesuai dengan posisinya, saya memang hari ini, tadi malam teman-teman di Kementerian Dikbud sudah menyelesaikan mekanisme pertukaran data antara sistem seleksi calon aparatur sipil negara dengan sistem di database Dapodik. Hari ini akan dilakukan uji coba, ini sedang berlangsung. Teman-teman di Dikbud sedang ada di Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan simulasi supaya tidak ada orang yang salah kamar, supaya tidak ada orang yang kemudian misalnya dia sebetulnya honor di SD1 tetapi kemudian SD1-nya karena buka formasi tapi ternyata terlempar ke SD nomor 3 misalnya. Nah ini harus dipastikan betul Bapak Ibu kemudian tidak ada yang salah kamar.
kadangkala sudah kita pastikan pun masih tetap saja karena datanya ada ratusan ribu di database Dapodik, potensi-potensi seperti itu tetap masih ada. Tetapi ini yang kita coba antisipasi semaksimal mungkin potensi risiko tadi dengan simulasi yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Dikbud. Kalau simulasi ini kemudian sukses pada hari ini dan instansi pusat bisa menyelesaikan penginputan formasi sebagaimana surat Ibu Sesmen Pan RW yaitu besok, maka kami optimis paling lambat tanggal 31 Oktober besok sistem seleksi ini sudah bisa kita buka untuk Bapak Ibu bisa melakukan pelamaran. Tetapi kalau ini belum selesai, maka tentu saja kami harus memastikan terlebih dahulu formasi-formasi tadi Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang zong atau yang sebetulnya tidak dibuka tetapi masih ada di dalam database SSCISN. Nah, setelah dilakukan seleksi melalui mekanisme UNBK dengan sistem UNBK, maka seluruh hasil seleksi tadi disampaikan diolah melalui sistem pengolahan di SSCISN yang algoritmanya tentu disesuaikan dengan keputusan Menteri Pan RB termasuk juga afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Kemudian baru dilakukan sanggah kalau Bapak Ibu ada yang merasa dirugikan dari hasil pengolahan itu dilakukan sanggah dan baru pengumuman hasil akhir terhadap ketentuan apakah Bapak Ibu lulus seleksi atau tidak lulus seleksi.